biasa bawa sport, biasa nunduk bawa motor ini sih dibilang nunduk banget enggak, cuman ini posisinya nggak tegak ya, agak nunduk ke depan gini. Jadi seperti karakter motor-motor drag, kalian harus seperti ini, gini guys. Nah itu bawanya, keren sih Harley pakai upside down itu. Double cakram, pengeremannya pakem, sama velg belakang 240. M8 selalu motornya nggak panas, adem, powerful ya, karena dia 4 busi, getarannya kurang banget, lebih minim ya, pembakaran lebih sempurna, tarikannya responsif. Jam makan mesinnya sadis guys. Yo guys, back with me again. Welcome back to YouTube channel IG Big Bike. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik, sehat selalu, selalu dimudahkan dan dilancarkan semua. Amin. Jadi hari ini kita mau ngebahas satu anggota baru masuk di IG Big Bike. Ini adalah 2020 Harley Davidson Softail. Softail apa yo? Dulunya adalah motor cruiser, power cruiser sport. Penasaran? Ini adalah 2020 Harley Softail FXDR. Kalau kalian ngikutin sejarahnya YouTube channel IG Big Bike, dulu di awal-awal saya pernah nge-review sama FXDR warna putih. Cuman pada saat itu reviewnya masih kacau, masih berantakan, masih nggak bagus, masih nggak detail. Dan waktu itu knalpotnya masih standar. Dan this one 2020 FXDR warnanya black denim, udah pakai knalpot Fansign Big Radius, itu knalpot orinya. Makanya saya kepengen coba review ulang, kita bikin review yang lebih detail, lebih ada sudut pandang orang ketiga, ada flyby, dan kita akan bahas semua plus dan minus dari motor ini. Jadi kalau kita nge-review itu kurang afdol ya kalau kita cuma bilang plusnya aja. Kita harus jelasin juga apa minusnya dari motor ini. Setuju? Mantap. Jangan lupa di subscribe dulu YouTube channel IG Big Bike. Oke, sekarang sebelum kita bahas detail, kita lihat dulu penampilannya motor ini sekeliling. Yang kelihatan jelas first impression adalah bagian kerennya itu, shock depannya itu upside down ya. Terus dia ada bercakram guys. Lampunya udah full LED daymaker, lampu senya juga LED. Ini keren sih, upside downnya itu seperti kelihatan motor sport ya, motor sport naked, dia pakai upside down. Jadi motor ini lebih motor cruiser, Harley cruiser, tapi dia power cruiser guys. Power cruiser itu adalah kesan sportnya itu kental banget. Terus ini ada semacam kayak fairing bawahnya ini ya, air scoop. Terus ini bukan radiator, ini oil cooler. Terus yang bagian sporty lagi adalah businya nih guys, warnanya beda ya, dia kelihatan racing banget ya, kayak busi Screaming Eagle. Ini bawaan
M8 itu 4 busi, jadi 114 4 busi, mesinnya 1868 cc. Jadi kelihatan sportnya itu black, ada kesan orange-nya ini sporty banget sih. Terus kita ngelihat dia single seat ya, jadi single rider, sporty lagi juga. Model belakangnya, lampu belakangnya keren banget. Ini bisa dilepas, stop lampnya di sini, ini bisa dilepas. Velgnya ini velg 240. Lihat armnya guys, armnya ya kayak arm sport ya. Lihat armnya, bentuk armnya itu kayak arm sport ya, motor-motor sport ya. Beda dengan Harley. Jadi dia ini Harley tapi sporty. Terus ada lagi situ bagian shocknya ini upside down, monoshock. Sorry, monoshock bukan upside down. Ini adjustable, bisa di setel di sini. Nah, shocknya monoshock. Bentar gua lihat. Ya, shocknya monoshock. Jadi satu guys. Terus satu lagi bagian yang keren adalah bentuk filter udaranya ini super duper agresif, keren banget. Satu lagi bagian yang keren, speedonya itu full digital, dia dua bagian. Yang atas kecepatan, ada bar bahan bakar, ada odometer, bisa trip A, trip B, ada R sisa bahan bakar, S jam, RPM. Kembali lagi ini lampu ABS, lampu oil pressure netral, sama lampu check engine semua di bawah. Jadi dia dua bagian, kecil banget di speedonya. Dia udah kilas ya guys. Oke. Koplingnya masih kopling kabel, yang remnya biasa hidrolik. Jadi bentuknya motor ini sporty banget, sporty, cruiser yang tapi sporty ya, sporty. Jadi motor ini guys baru ada pertama kali di tahun 2019. Basicnya platformnya Softail. Jadi Softail itu ada Heritage Softail, Fatboy, Fatbob. Tapi ini basicnya platformnya Softail, tapi dia ada beda sendiri. Karena basically ini adalah motor power cruiser, jadi cruiser tapi sport. Dia itu terinspirasi dari motor drag ya. Motor drag dia banyak mengambil inspirasi dari drag bike, terutama ini guys. Filter udaranya itu terinspirasi dari World Champion, Screaming Eagle, Vincent drag bikes, sama exhaustnya itu 2-in-1. Nah ini juga terinspirasi dari drag bike. Jadi kesannya itu kita ngelihatnya itu agresif look ya, sporty banget. Kita juga ngeliat dari bentuk upside down-nya sama double cakramnya, remnya itu kesannya super duper sporty, power cruiser istilahnya. Kalau orang bule bilangnya ini adalah power cruiser yang sporty. Mesinnya itu sama persis M8 114 cubic in 1868 cc 4 busi, sama persis dengan Fatboy, Fatbob. Tapi motor ini lebih ringan dari Fatboy sama Fatbob karena dari velgnya ini semua aluminium. Ini materialnya composite, terus swing armnya juga aluminium. Nah ini swing armnya beda sendiri. Velg belakang ini juga aluminium. Ini materialnya dari composite. Terus dia single seater. Ini berat basanya lebih ringan sekitar 15 kilo ya dari Fatboy. Jadi ini berat basanya cuma 303 kilo. Kalau Fatboy itu 318 kilo. Oke. Mesin sama tapi lebih ringan, otomatis dia ngejar ke performance guys. Kalian kalau ngeliat di googling segala macam pasti kesannya yang ridernya itu sporty ya. Jadi cruiser tapi sporty. Oke. Sekarang kita mencoba membahas detail dari spesifikasi teknis motor ini. Mesinnya M8 Monologue Edge 1868 cc 114 cubic in V2 2 silinder mesin V 4 tak 8 valve 4 stroke.
powernya 100 HP di RPM 5000 RPM, torsinya 160 Nm di RPM 3500. 160 Nm itu gede loh guys. Jadi kalau kita coba tes ditarik itu pasti kepala kayak ditarik, apalagi dia mencapai peak torsi di RPM 3500 RPM rendah. Kompresinya 10,5 banding 1. Jadi kalian cukup pakai RON 92 aja. Bor kali stroke 102 kali 114,3. Electronic sequential port fuel injection, 6 speed gearbox. Pendinginnya oil, pakai oil cooler sama pendingin udara. Terus penggeraknya seperti biasa, penggeraknya by belt. Ini bisa dimodifikasi ke rantai guys. Kalau kalian mengikuti sejarah YouTube channel kita pernah review fatbob yang pakai rantai ya. Dirubah dari belt ke rantai, otomatis pakai rantai lebih agresif lagi. Fuel consumption-nya kita lihat 1 liter 19,6 km, sementara kapasitas tangkinya sendiri itu 16,7 liter. Tangkinya gede. Rangkainya tubular frame, mild steel ya. Yang swing arm cuman yang aluminium itu di swing armnya aja. Tapi kalau sasisnya dia mild steel tubular frame. Shock depan upside down 43 mm. Terus shock belakang adjustable shock, spring preload, monoshock. Ini adjustable-nya di sini, bisa di setel. Preloadnya bisa di setel di sini. Ban depan 120 70 ring 19 pakai Michelin Sorcerer. Ban belakang 240 40 ring 18, itu sama dengan Fatboy juga 240. Breakout juga 240. Rem depan double cakram ABS 300 mm, floating rotor 4 piston kaliper. Rem belakang ABS single cakram 292 mm, 2 piston kaliper. Dimension panjang 2,425 meter, seat height 720, nggak terlalu tinggi seat heightnya. Terus berat basanya 303 kilo, ringan motor ini guys. Kalau Fatboy lebih berat 15 kilo, 318 kilo berat basanya. Kapasitas oli 4,7 liter, full capacity 16,7 liter. Fiturnya ABS, terus udah full LED, terus desainnya bergaya drag back, speedonya full digital LCD. Tapi masih monokrom ya, belum color. Oke, kita coba lihat speedonya. On off. Jadi kalau kalian nyalain, kalau udah kilas gak usah putar-putar tekan ini ya. Asal kuncinya key fobnya kalian harus deketin di motor. This one buat lampu hazard. Ini buat sen kiri kanan. Ini buat udah trip A, trip B. Nah, ini sisa bahan bakar, jam, RPM kembali lagi. Ini klakson, lampu dip, lampu jauh. Udah sih, simple aja, motornya sesimpel itu. Terus ini lampu hazardnya. Kita coba cek sound. Yes, kita coba cek sound guys. Ini buat kunci stang guys, keyfobnya di sini. Nah, saya mau bagikan satu tip and trick ya. Ini penting banget. Ini tadi kan kalian dengar Harley yang baru sekarang udah pakai alarm ya, ada istilahnya alarm. Itu kalau kalian nanti misalnya di towing, naik towing atau kalian bawa kemana atau dilaku atau dijual, ini sebenarnya ada tip dan trik supaya alarmnya itu tidak berbunyi terus ketika di atas towing guys. Jadi alarm ini ada sensor getaran. Kena getaran dia bunyi-bunyi nyala-nyala terus.
Nanti biasanya kalau kalian nggak mengaktifkan mode transport, pas sampai akinya akan slow atau swap. Ada caranya kayak gini guys. Nah, ketika sudah mati, supaya kalian mematikan alarmnya, caranya gini guys. Ini kita matikan ya. Udah mati, nanti tekan bareng kiri kanan. Ini sen kiri sama kanan tekan bareng sampai keluar transport mode aktif. Kita demoin ya. Terus sudah matikan, tekan bareng. Nah itu T-spot mode aktif. Kalau udah gini, pas naik di atas towing tidak akan alarmnya bunyi-bunyi guys. Jadi akinya nggak akan tekor ketika motor turun dari towing. Demikian tips dan trik dari Mr. IG. Oke, saya mau langsung mencoba test ride. Kalian stay tune, jangan lupa subscribe YouTube channel IG Big Bike. Thank you. Halo guys, hari ini 18 Desember 2021. Kita mau ngetes ulang Harley Softail FXDR 2020. Kilometernya masih 740. Seat heightnya 720. Kaki saya benar-benar napak. Berat motor ini berat basa 303 kilo. Kita coba panasin dulu motornya ya. Powernya 100 HP di RPM 5000, torsinya 160 Nm di RPM 3500. Power sama torsinya gede, 160 Nm itu gede. Mesinnya M8 114 cubic in, 1868 cc, 4 busi. Filter udaranya mau jalan agresif banget guys. Layarnya udah full LCD semua. Ini speedometernya seperti gini aja, speedometernya kecil deh. Kita jalan ya. Terus posisi kakinya ini forward control ya guys. Jadi kalau buat tinggi saya 173 sih pas. Tapi kalau kalian tingginya di bawah 170, kakinya ini guys harus dipasangi pindah ke mid control. Motor ini masih kilometer 700. Udah ABS, keyless, knalpotnya udah diganti, fansign, big radius. Bentuknya posisi riding saya itu agak condong ke depan ya, dia sport ya guys ya. Jadi posisinya kayak cafe racer gitu. Terus bentuk filter udaranya, breather kitnya sangat-sangat agresif. Terus velg belakangnya 240 lebarnya. Jadi motor ini terinspirasi dari Harley Drag ya, Harley Drag, motor drag. Posisinya ridernya seperti ini guys, racing ya. Filter udaranya sangat-sangat agresif. Desainnya sih keren, desainnya sangat-sangat modern. Apa namanya, gagah ya, gagah. Kayak laki itu dia bodinya atletis ya.
Cuman apa namanya, minusnya posisi riding agak maju ke depan racing. Terus habis itu kaki footstep forward control. Kalau untuk mesin dia sama dengan Fatboy M8 114 cubic in. Ini satu genre, tipe sama-sama softail. Terus kelebihannya lagi dia udah pakai upside down guys. Remnya depan double cakram. Kental aura sportnya ya. Biasanya upside down itu dipakai di motor-motor sport, naked sport. Tapi kelebihannya double cakram, remnya lebih pakem. Speedonya udah full digital, cuman speedonya kecil banget. Minusnya speedonya kecil banget. Dia modal negatif. Dia ada bar bahan bakar, petunjuk kecepatan, terus apa namanya, ada udo trip A trip B. Yang bawah itu untuk netral, ABS, indikator bensin. Speedonya kecil banget sih, cuman ya keren sih, keren, cuman terlalu kecil menurut saya. Waduh, udah mau hujan. Kalian biasa bawa sport, biasa nunduk bawa motor ini sih, dibilang nunduk banget enggak, cuman ini posisinya nggak tegak ya, agak nunduk ke depan gini. Jadi seperti karakter motor-motor drag, kalian harus seperti ini, gini guys. Nah itu bawanya. Kalau tenaga mesinnya sadis, powernya 100 HP, torsi 160 Nm, di RPM rendah lagi, di RPM 3500. Oke guys, kita coba motornya. Kalau tenaganya sih sadis guys. Sadis banget jambakan tendangannya guys, bener-bener kayak dijambak. Waduh, udah mau hujan, jangan hujan please. Tiba-tiba jadi gelap aja. Kalau bantingan shocknya sih sedikit keras ya, karena karakternya motor ini sport, upside down lebih sedikit keras. Shock belakangnya bisa di style, bisa di adjust, ada setelannya di bawah sini. Tapi lebih, kalau dibandingin sama Fatboy sama Fatbob, ini lebih keras. Makan mesinnya sadis guys, kerasa banget. Tarikan jambakannya itu 160 Nm guys, torsinya ngawur.
itu bisa di custom ya. Jadi kalau kalian merasa ini terlalu racing, ini bisa diganti stangnya. Jadi bisa lebih tegak. Terus satu lagi, motor ini single seater ya guys. Jadi nggak ada jok penumpang. Modelnya racing sport ya, single seater. Saya pernah lihat ada yang dipasangi aksesoris jok belakang, tapi basically bawaannya motor ini adalah single seater. Kalau stabilnya sih dapat banget. Oh, di sini jadi terang. Semua lampunya udah full LED. Oke, sekarang kita bahas nilai minusnya dulu ya. Nilai minusnya itu posisi riding posisinya menunduk ke depan, racing. Terus yang kedua, kaki ini forward control. Ini bisa dirubah juga mid control. Terus yang ketiga, speedometernya itu terlalu kecil sih menurut saya, meskipun keren digital. Sama keempat, dia nggak bisa buat bonceng single seat. Tapi ada yang suka single seat, ya itu selera ya. Cuman ini nggak bisa buat bonceng. Bisa dibeliin aksesoris sih, cuman bawahnya dia racing, jadi satu orang. Terus kelebihannya, desainnya keren banget. Terus filter udaranya saya paling suka, agresif sekali, keren. Lampunya udah full LED. Upside down, keren sih Harley pakai upside down itu. Double cakram, pengeremannya pakem, sama velg belakang 240. Itu nilai plusnya. Keren, motornya kelihatan gagah. Kalau mesin M8 selalu motornya nggak panas, adem, terus powerful ya. Karena dia 4 busi, getarannya kurang banget, lebih minim ya. Pembakaran lebih sempurna, tarikannya responsif. Dan yang pasti motornya nggak panas. Dia nggak ada radiator, tapi dia adem karena oil coolernya juga gede. Selain dia 4 busi guys. Kita dulu udah pernah review di awal-awal saya main YouTube, pernah review efek DR. Cuman waktu itu reviewnya masih berantakan ya, nggak jelas, nggak detail. Kali ini saya reviewnya lebih detail. Kapasitas tangkinya gede, 16,5 liter. Terus kompresinya sekitar 10,5/1. Jadi motor ini nggak harus pakai Pertamax turbo atau pakai Shell, cukup Pertamax aja bisa ron 92. Pokoknya jangan diisi Pertalite ya guys. Jadi kesannya Harley ini racing ya, softail racing. Badannya kita posisi badan nunduk ke depan, maju ke depan. Karena posisi kaki seperti ini dan posisi tangan seperti stangnya seperti ini, stang racing. Shocknya dibilang kempuk keras banget tidak guys, medium ya. Cuman dia nggak empuk karena ya motor sport, dia lebih menonjol ke arah kerasnya ya, stabil ya. Memang saya baca di speknya Harley, memang motor ini terinspirasi dari Harley Truck ya.
desainnya FXDR ini. Motor ini baru keluar di tahun 2019, termasuk salah satu Softail jenis baru guys. Baru ada di 2019, lebih dulu Fatboy sama Fatbob. Ini biar BM maju dulu aja. BMW apa nih? X. Gimana guys, berminat sama Softail FXDR? Warnanya hitam doff, keren, cakep. Kilometer masih 748. Yang berminat langsung kontak aja Mr. IG. 2020 Softail FXDR 114 cubic in 1868 cc. Demikian review saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat dan sukses dari Mr. IG. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita. Kita akan selalu review motor-motor baru yang keren-keren, yang aneh-aneh, yang belum pernah direview, kita akan review. Thank you, mohon doanya, sehat dan sukses selalu. Bye-bye, pamit dulu.